And you made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. We've been living with your parents, your both parents, 3 kids, and number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men to the house? Or record conversations. So I never have definitely proved that she's cheating on me. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan. Kalau memang dibutuhkan siap mengawal kasus ini, saya siap membantu secara pro bono, bantuan hukum bagi sang ibu. Yo, Bang City People. Lagi pakai Gandu sama Nyonya dan Mamang dan juga Abu di sini, buntelan yang lagi bobo dan juga Abu Pudar alias Apu. Dua tepi mangkok. Inhere, always Inhere. inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Nyo. Yes. Masih berlanjut soal case Emi BMG ya. Kali ini ada tanggapan dari Ibu Ami soal klarifikasi anak keduanya kemarin, juga soal video yang diposting sama Bang Hotman Paris. Ada tanggapannya lumayan panjang 6 menit penjelasan dari Bu Emi ya. Kita langsung meluncur aja yuk. Just. Ini Nyo. Terus juga nanti sebelum kita play ini ada juga lupa Mama ngasih tahu kalau ada klarifikasi lagi dari pihak bapaknya, Bapak Aden Wong, tapi di Tribun gitu. Yang aku bingungin dia tidak conference call atau video call dengan pihak podcaster kayak Bang Densu atau Ibu Grace Tahir gitu kan. Tapi ini di Tribun aku menemukannya. Tapi kita lihat video yang pertama, ciki-ciki wow. Play. Hi Indonesian netizens and now the world netizens. Thank you so much for your full support. Thank you so much. It really made me stay strong. And I realized that I believe anyone who can kneel down to the God can stand to anyone. I can stand up to anyone. I'm not afraid. I'm not scared. In this video, I want to make a few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. And you made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. How? Whether it's in Singapore or Indonesia, we've been living with your parents, your both parents, 3 kids, and number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men to the house? Aiden, you cheat doesn't mean that I have to cheat too. I'm just not that kind of a level like you and your mistress. I have my dignity. I'm the mother of 4. I will not do things that my kids will feel ashamed of me. Alright? And Mr. Hartman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. So yes, my husband was the CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for his one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is,
It's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kid's life. Really? Mr. Hartman, you remember my video? I was kind of anticipated and expected that my husband gonna use my kids. So I begged you and I asked you to keep the kids out of this. Leave kids out of this, right? You remember, right? And these things happen. Not only the elder two kids, now all four my kids' face and identity is exposed in SNS. How are they gonna live their life like this, rest of their life? Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Don't use my kids like this. Hartman, you are the father of your kids also, right? How can you allow him to do this? Please advise him and please tell him, come to Singapore. Come to Singapore and let's settle. If I'm, at fault, I'm the wrong one, let Singapore court judge. He has nothing to lose, right? Whatever he accused, it is true. He will not lose. Singapore court, their best interest is protecting their citizen, him and my kids. So please, meet at the Singapore court. Last message to my kids. Now, I really hope my kids are able to see my video because I have no channel to talk to them. Kids, my 4 kids. Yes, I'm your mother. Amy, Bae Mingju. How you call me doesn't matter. How you hurt me doesn't matter. It doesn't affect me. You guys are my kids. My kids doesn't hurt me. I'm okay. Mommy is okay. I am really sorry that you guys are going through this. Mommy is really sorry that mommy wasn't strong enough to protect you guys. But please, stay strong. 4 of you holding each other, look after each other, please, until I go and find you guys. I will get you guys. I will find back our happiness together again. So stay strong. I love you. I love you. I miss you. I'm waiting for the day that I can hug you guys again. Please, think of mommy and wait for mommy. Alright. Itu responnya. Di sini dia bukan yang langsung marah kok, marah ke anaknya ya maksudnya ya, kok ngapain sih mau kayak gitu, tapi dia nggak nyalain, dia justru kayak minta maaf kalau anaknya sampai ikut keseret-seret ke kasus ini gitu kan. Dia mengerti mungkin kondisinya ya, kondisi dari suaminya kayak gimana. Cuman balik lagi masuk akal juga, tadi kan ada beberapa respon ya. Yang pertama sampai anaknya yang nyampein kemarin di klarifikasi kedua ya, dari anak keduanya ya, yang katanya emaknya bawa laki-laki banyak gitu ke rumah. Oh ya. Ami menjawab dengan masuk akal nggak sih, kan gue tinggal nih, bener juga sih tinggal bareng orang tuanya si Aden ya, ya sama mertua lah ibaratnya ya. Kalaupun iya bener terjadi, itu tuh keluar bukan dari anaknya, pasti dari orang tuanya, enggak sih? Yes, betul. Iya nggak, sama dari pengasuh-pengasuhnya yang lainnya yang ada di situ gitu, ya nggak sih? Betul. Terus soal warisan masuk akal juga ya. Kemarin tuh kan permasalahannya, Amit tuh kan merasa anaknya diambil, berarti terkait hak asuh. Tapi mereka belum bercerai juga, sama perselingkuhan. Ya. Terus sekarang ngerembet ke warisan yang katanya di sini Ami bilang sih dia sendiri nggak tahu apa aja sih warisan apa namanya asuransi. Dia nggak tahu asuransi apa aja sih yang didaftarin. Sebenarnya itu kayak mengarahin, bener nggak lu ngedaftarin asuransi sih? Kalau bener daftarin apa? Gue pengen tahu, share with me. Makanya tadi kan takutnya cuman omdo doang gitu. Makin pelik sepertinya ya. Tapi tadi sih kan Ami sempat ngomong ya, dia bilang ini gue klarifikasi sebelum berangkat ke Singapura ya, dengan bukti-bukti yang udah dia siapin. Sepertinya akan berlanjut ke pengadilan Singapura gitulah ya. Tapi apapun itu semoga yang terbaik ya. Kalau ada update aku update.
tadi juga aku sempat ngeliat di FYP ada satu account yang apa ya? Aku nggak tahu itu akun baru tuh kayak gimana. Intinya diposting mereka berempat sama Bapak Aden lagi liburan di pantai gitu. Bapak Aden ngegendong bayinya yang baru 4 bulan tuh. Di itu cuma aku malas nayanginnya itu nggak enak privasinya gitu kan. Ya semoga bisa lancar lah di sana kan. Kayaknya kan mau pulang ke Singapura buat ngurusin data apa sih surat-surat segala macam Surat-surat mungkin. segala macam dan berlanjut ke pengadilan gitu. Tapi Iya. ya nggak tahu Bapak Adennya mau nggak gitu. Kan Ya, ngurus semoga. ini. Tapi ada respon kelas nih dari Bang Densu meluncur. Just. Nih yo, Ya. ini respon kelas nih menurutku dari Bang Densu saat ditanya wartawan soal Emi kan pernah ke podcastnya Bang Densu juga nih ya. Diposting sama Pisangku Belum Masak ada caption Denny Sumargo tengahi permasalahan cinta segitiga Emi, Aden Wong dan Tisha Erni jigi-jigi wow. Play. Terkait WNA Korea Ami. Bu Ami, seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Kenapa nanya gue semua sih? Kan lagi rame lagi nih, lagi rame lagi. Setelah ketemu dia, Gue nggak ngundang, orangnya datang sendiri. Bang, setelah ketemu Abang dan podcast langsung apa yang Bang Densu lihat sebetulnya dari sosok Bu Ami ini? Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegesin ya, istrinya Kurnia Mega datang sendiri. Ibu yang Korea juga datang sendiri, meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan juga sebagai seorang sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya, gue jujur loh. Tapi gue juga ngelihat bahwa ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan ya. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masa rumah tangga mereka seperti apa dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura. Setahu saya family court bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as parents. Itu tuh poin gue gitu. Itu sih. Bang, tapi dia Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang salah satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Kelas. Terkait WNA Kelas sih. Iya sih masuk akal juga sih. Iya. Kenapa yang ya si Aden gitu kan? Kenapa harus pakai anaknya buat jadi tameng gitu ya, buat membenarkan? Sedangkan tidak maksudnya hasil hukumnya pun tidak dicapai dari bawa anaknya ke podcast. Bener juga, lu kalau bawa ke pengadilan setelah proses baru dah bawa ada tuh anaknya suruh bersaksi di pengadilan. Privasinya aman, hasil hukumnya pun aman gitu kan, hasil legalnya gitu. Iya. Karena kan kemarin yang aku tangkap tujuannya bawa anaknya ke podcast kayak cuman buat ngejar simpati netizen gitu. Begitu kelihatannya misalkan netizennya sudah banyak bersimpati ke dia, ya udah nggak akan di-clearin juga. Yang penting di mata publik gue clear gitu. Secara hukum kayak lebih ke gimana ya? Iya, jadi kalau dia
kalau misalnya Aden bilang Aden. bilang apa namanya, dia mau melindungi anak-anaknya, kayak dengan dia menampilkan anaknya, bawa anaknya ke podcast aja itu udah apa namanya, udah nggak relate gitu. Kayak misalkan anak menawarkan, papa aku mau mengklarifikasi, enggak, ini urusan papa sama mama. Udah. Iya. Kamu yang penting belajar yang bener, sekolah yang Iya. bener, sukses gitu, bla 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 Dia kan bla bla. nggak sekolah katanya. Oh iya, liar kan? Tapi barusan dari Bang Renzo kelas banget sih dia. Sangat amat menyayangkan ya, kenapa anaknya harus terlibat ya. Dia yang lebih parah lagi, nggak cuman yang pertama dong, yang kedua juga tiba-tiba bikin klarifikasi seperti itu. Dan secara logika tadi di counter sama Ibu Emi gitu kan, masuk akal juga karena mereka tinggal sama orang tua dari sang suami gitu kan. Kalaupun benar memang kejadian kayak gitu, yang harusnya itu keluarnya dari mulut orang tua sang suami gitu. Kenapa orang tuanya tidak mau diekspos tapi anaknya diekspos? Hello, liar. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, Dokter Lita Gading nih buka suara lagi, ceki-ceki wow. Loh, kenapa kasusnya Emi melebar kemana-mana ya? Seperti drama sinetron Indosiar. Sorry ya, saya lagi sakit nih. Tapi kita bahas nih. Kita kaji dalam kajian psikologis maupun kajian secara logika, oke? Gini, save Emi, oke? Ke Dokter Richard untuk minta wawancara. Minta atau diminta, itu beda loh, oke? Nah, dia menceritakan tentang keburukan ibunya, oke? Di sana kalau saya banyak sekali hal yang loncat-loncat gitu. Dia tidak tenang dalam berbicara dan dia berusaha untuk terus menyudutkan ibunya seperti yang sudah didogma oleh seseorang gitu ya. Jadi kesannya ada intervensi sebelum dia wawancara, didogma gitu. Dia biasanya anak perempuan dekat dengan bapaknya, itu benar, oke? Tapi dia lupa bahwa dia mengatakan, si anak ini mengatakan bahwa ayahnya jarang pulang karena kesibukan yang begitu besarnya. Sehingga kurang sekali kumpul dengan keluarga, komunikasi dan interaksi dengan keluarga itu sangat jarang. Masuk akal nggak kalau dia bisa dekat dengan bapaknya? Bisa dekat karena pertama, mungkin ada tindakan ancaman atau memberikan segala sesuatu yang berlebihan kepada si anak ini, yang fasilitas uang barangkali, fasilitas dengan kemudahan-kemudahan, karena anak ini kan masih ABG nih. ABG ini mudah terpengaruh nih guys. Atau anak ini mempunyai kecenderungan manipulatif, makanya harus didampingi oleh psikolog. Karena pendampingan secara hukum saja itu nggak benar, itu nggak adil buat Emi ya. Jadi harusnya kedua belah pihak nih, atau Eminya juga, anaknya juga, dan si bapaknya ini harus ada pendampingan dan diperiksa secara psikologis. Karena kalau saya lihat ada main kuasa-kuasa ya, artinya dia poweritas bapaknya itu dikuatkan dan dikerahkan sedemikian rupa. Kalau saya lihat begitu, money talk, oke? Nah, jangan sampai hal ini karena ada uang, poweritas dan sebagainya dijadikan kambing hitam si anak ini, dijadikan alat untuk terjadi keributan yang benar-benar di-create oleh mereka gitu loh. Karena gini, seorang ibu dia sudah ketahuan, misalkan sudah ketahuan jeleknya, dia suka minum-minum, dia suka mabuk-mabukan, dia suka apa menurut keterangan mereka. Apakah itu dilakukannya setelah ketemu atau ketahuan dia berselingkuh? Sebagai pelampiasan emosinya saja, dengan dia melihkan emosinya itu terhadap anak dan terhadap drug ini gitu loh. Tapi herannya kenapa bisa sampai 4 anak gitu loh. Nah ini sekarang ini dimulai dari mana nih? Perselingkuhannya itu katanya sudah berkali-kali, oke? Dan dengan orang yang berbeda. Nah ini kan menurut berita nih ya. Nah secara logika mungkin gak sih dengan dia berselingkuh dan dia mengetahui istrinya yang suka minum-minum, tapi dia tetap melakukan hubungan suami istri sampai 4 anak? Coba kalian pikirkan. Nah ini ada nggak masuk di akal sih kalau menurut saya. Jadi kalau tidak adanya kecenderungan gangguan kepribadian di dalam diri mereka, itu harus benar-benar ada pendampingan. Karena si anak ini berusaha untuk memecah belah melalui anak ini ya. Si anak ini jadi alatnya si bapaknya gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu nih menurut kalian bagaimana. Tapi kalau pandangan secara psikologis, ya begitu, si anak ini cenderung membela ayahnya karena menganggap ibunya abuse gitu ya, melakukan kekerasan, dan dia juga
ia melakukan segala sesuatu yang menurut anak ini tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang ibu. Tapi yang jelas kalau anak yang baik, dia tidak akan melawan sedemikian rupa sampai suka mengatakan F ya, fuck, atau menginikan jarinya dia kepada ibunya. Apakah pantas seorang anak seperti itu terhadap ibunya? Kalau bukan perangai dan karakter si anak ini, something wrong. Nah, ini yang saya bilang. Jangan sampai si anak ini diperalat oleh ayahnya karena ada tekanan, ada intervensi. Karena itu kita harus kawal, ya. Kita harus tuntut keadilan sebagaimana rupanya. Menurut saya saran untuk Ibu Emmy, sebaiknya Anda sabar, jangan terlalu terbawa emosi dan berkepala dingin. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa Anda, karena Anda saya lihat juga kondisinya labil yang sekarang ini ya. Lalu jangan sampai si anak ini mengemukakan bahwa Anda memang seorang peminum. Nah, Anda harus punya alibinya ini di sini, harus kuat gitu loh ya. Tapi kalau sudah dipegang sama psikolog pasti ketahuan kok. Siapa yang benar, siapa yang enggak, siapa yang manipulatif dan macam-macam lah di situ pasti bisa ketahuan kok. Jadi jangan cuma berfokus kepada jeratan hukum, tapi harus ada pendampingan secara psikologis untuk dua belah pihak lah sama-sama gitu. Jadi kita walaupun nanti bercerai, ya sudah bercerai tapi dengan cara baik-baik. Tapi kalau menurut saya, mereka kan bukan warga negara Indonesia, lebih baik pulangkan saja. Itu lebih aman gitu loh. Karena di Indonesia ini nanti salah-salah kita yang disalahkan gitu loh. Jadi stoplah, jangan lagi dipublish soal ini. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan masih sekolah. Jadi nanti apabila nanti dibully dalam kasus ini dan beredar seluruh jagat raya, nah apa yang menjadi tindakannya? Itu akan menjadi stres lagi. Kasihan kan si anak itu, bener nggak? Kita, oke? Lebih baik ada pendampingan dan serahkan kepada yang berwajib di negaranya masing-masing. Oke? Salam, Lita Gading. Eta. Ya nggak, apalagi kalau dia tahu kan katanya anaknya bermasalah di kesehatan mental segala macam karena kelakuan emaknya gitu kan. Iya. Dengan power dan uang dia dan segala macam yang dia miliki, kenapa nggak hire profesional psikolog anak gitu ya? Kenapa harus hire mbak-mbak yang katanya penyanyi gitu? Penyanyi dangdut. Untuk mengembalikan kesehatan mental kan nggak ada ininya loh. Sertifikasi dan ilmunya gitu ya. Untuk gimana sih mengembalikan psikolog anak yang trauma katanya akibat nyokapnya atau segala macamnya gitu. Tapi balik lagi setuju sih, jangan nge-publish yang anak-anaknya gitu. Ya sebenarnya tapi bingung juga ya untuk orang yang misalnya nge-stitch atau nge-react gitu kan. Mereka mungkin akan mikir nggak akan ada keharusan untuk nge-sensor mukanya karena dari source utamanya aja pun tidak disensor mukanya gitu kan. Iya. Liar, aku mah liar ini. Cuman tadi Mang, apa tuh? aku fokus ke yang Dokter Lita Gading ini bilang tadi waktu jangan sampai apa ya menunjukkan karena dia Ibu Emmy emosi gitu ya, jangan sampai menunjukkan kalau dia marah-marah segala macam takutnya digiring ke tuh dia kayak gitu, itu efek minum-minum segala macam takutnya bener kayak gitu tadi kan. Iya sih yang semua aduh sumpah ini aku merinding mikirnya. Kejadian nih intinya teori yang diprediksi sama Ibu Grace Tahir kejadian. Iya dia udah memprediksi kan. Nah yang aku bingung juga bapak suaminya ini Bapak Aden ini kenapa nggak ke Bang Denso atau Ibu Grace Tahir ya untuk berklarifikasi lagi ya. Kenapa dia memilih Source Tribune gitu. Tapi yang menarik ada respon dari Ibu Grace Tahir meluncur. Nih ya diposting sama Ibu Grace Tahir 6 jam yang lalu. Ada caption 3 alasan kenapa kesaksian anak bisa rentan salah. Ceki wow. Play. Kita tahu bahwa anak ini BMJ warga negara Korea sudah mulai berbicara bahkan diinterview oleh sebuah podcast. Nah ini menurut psikologi dan juga hukum. Kenapa kesaksian daripada anak-anak itu harus lebih quote unquote hati-hati? Karena ada 3 hal ini. Pertama-tama bahwa anak-anak itu lebih sugesti kepada pertanyaan-pertanyaannya. Cara menanyanya juga sangat penting. Karena bisa menyimpang daripada fakta sebenarnya. Kedua, anak-anak itu sebetulnya tidak mau bohong. Tetapi kadang-kadang karena mereka takut kepada seseorang, jika mengatakan kebenarannya atau diancam, dia akan bisa berbohong. Dan ketiga, karena memori anak belum sempurna dan belum fully developed, maka bisa rentan kepada salah dan keliru. Kita tahu bahwa anak sederhana tapi ini ya
berisi ya. Ya, sumpah pinter banget nih orang analisanya, kencang banget sumpah. Jadi kayak bukan fokus ke anaknya juga ya Mang ya. Jadi kayak lebih ke yang ngasih pertanyaan Iya, juga gitu yang kan. aku tangkap sih kayak lu gak usah wawancarain sih anak di bawah umur gitu, karena ini loh ada faktor ini, jadi keterangannya tuh belum tentu belum tentu bisa dipercaya gitu ibaratnya. Ya, walaupun katanya kan ya anak kecil tuh kan jujur polos ya, belum tentu juga gitu kan. Iya. Balik lagi ada banyak kondisi yang Banyak bisa faktor. Iya, banyak faktor yang bisa terjadi gitu kan. Entah karena disogok gitu loh bahasa kasarnya ya. Kan Tolong lah, ataupun kalau misalnya mau wawancara bapaknya gitu kan, terus ini coba sama anak saya enggak gitu, saya mau sama tahu bapaknya sama aja bapaknya gitu. Ini karena ini gitu. urusan suami Orang sama tua, istri ya. gitu lah ya. Mantap Ibu Grace. Kita kasih nextnya. Ninya. Ya. Ini yang ku bilang ada klarifikasi lagi dari Aden Wang di channel Tribun, ya, Tribun Network. Aku mau nge-highlight soal yang perselingkuhan ya. Dia sendiri mengakui katanya kalau sebenarnya nggak ada barang bukti dan gue nggak tahu mungkin selingkuh atau enggak gitu kan. Tapi balik lagi di saat sebenarnya yang belum terlalu yakin kan, tapi udah di speak up itu yang agak gitu kan. Tolonglah ya Nyo. Untuk lebih lengkapnya mungkin Santai People pengen tahu ngomongin apa sih, klarifikasinya bisa lihat di Tribun Network, di Tribun Newsnya nih bisa dilihat nih ya. Udah 38 menit panjang banget, tapi memang mau nge-highlight part ininya ciki-ciki wow. The marriage deteriorated throughout the year. In fact, the only time she came to Jakarta in 2022 was when this gentleman that she's working for minimum wage needed to do a conference and exhibition in Jakarta, but didn't want to pay her proper lodging and flights. So she got me to move my business trip so that she can come over, stay in my hotel room and save him money. That's the only time she came to Jakarta in 2022. I do not do malicious things like hack into phones or record conversations. So I never have definitely proved that she's cheating on me. But I think I can be forgiven to think that something is wrong there. So that's how I will really... Enggak. Nih, sehingga saya nggak punya bukti. Jadi awalnya gini nih. Memang saya tidak punya niatan jahat seperti membajak telepon seluler dan merekam percakapan. Jadi itu yang aku tangkap yang dilakukan Emi itu jahat. Iya, karena kan ngebajak ya, nge-record ada bukti chat segala macem. Ya. Itu makanya wajar. Dia mention saya tidak punya niatan jahat karena menurut dia yang seperti itu jahat. Taruh dulu. Terus kan lanjut lagi. Sehingga saya tidak punya bukti apakah dia menyelingkuhi saya atau tidak. Nah, ini yang gemes nih. Ketika lu tahu lu nggak punya bukti tapi speak up, apalagi sampai nyuruh anak-anak ngasih tahu gitu kan. Itu yang bikin gemes, kirain teh ada buktinya gitu. Makanya sampai ditantang sama Ibu Emi, lu kalau punya bukti laporin ke Singapura, lu warga negara Singapura. Dan untuk hukum di Singapura itu sangat memprotek warga negaranya, yang harusnya lu bisa menang telak karena Bu Emi warga negara Korea gitu. Iya. Tapi terus berlanjut lagi, tapi saya rasa saya bisa memaafkan hal itu. Jadi citranya kayak wah dia memaafkan gitu. Pemaaf gitu ya. Cuman kalau memang bener selingkuh, anggapannya Ibu Emi selingkuh gitu ya. Terus bawa banyak laki-laki ke rumahnya gitu kan. Ya pasti kan yang pertama tadi orang tua yang kata Mamang tadi, orang tuanya pasti ngadu ke Bapak Aden ini kan. Terus kalaupun memang ini ya udah kumpulin bukti dengan cara apa, entah nyuruh orang tuanya ngefoto atau ngerekam atau gimana gitu, atau ada CCTV. Masa rumah CCTV nggak bisa dijadiin ini ya kali rumah orang vice presiden nggak ada CCTV-nya. Ya itulah ya, jadi yang jadi banyak kejanggalan deh, jadi kayak gitu, jadi pusing aku anjir sumpah liar. Kita kasih nextnya Ninyo. Ya. Kan laporan kepada Tisha Eni dan Bapak Aden Wong sudah bergulir nih ya, on proses gitu ya. Ini ada tanggapan dari advokat mengenai kalau misalkan benar terbukti dan diproses segala macam, ancaman hukuman seperti apa sih yang akan mereka dapatkan gitu kan. Penasaran juga ceki-ceki. Kalau terkait kasus pidana untuk Aden Wong hanya satu, yaitu deportasi. Karena Aden Wong diduga, yang bernama Aden Wong diduga Aden Wong namanya, itu melakukan suatu permasalahan
yang membuat sejagat maya heboh. Sehingga wajib pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan antisipasi masalah hukum, salah satunya dengan deportasi. Nah, kalau terkait wanita lokal yang diduga bernama Tisha Erni atau yang dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut, ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait penculikan anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya. Dan juga bisa dilakukan terkait perzinahannya. Dan juga termasuk di situ ada dugaan provokator. Siapa yang mengambil anak dari ibunya yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Dan termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan. Manapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Jika nanti terbukti, ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Semoga dalam hal ini pihak kepolisian bisa secara komprehensif melindungi hak-hak daripada warga negara asing, terutama ini adalah warga negara Korea, seorang ibu mempunyai anak, di mana juga harga dirinya itu sudah terkoyak karena diduga ya, suaminya berselingkuh atau suaminya mengadakan hubungan affair kepada orang lain, dan juga posisi hari ini sang ibu tidak berdaya secara finance, dan saya juga kalau memang dibutuhkan siap mengawal kasus ini, saya siap membantu secara pro bono, bantuan hukum bagi sang ibu, dan itu bisa kita disampaikan. Kalau memang dimungkinkan, saya akan mengawal kasus ini sehingga bisa berjalan secara bijaksana, bisa berjalan secara berimbang agar sang ibu mendapatkan keadilan. Gila, banyak banget yang mau ngasih bantuan secara pro bono gitu ya. Cuma balik lagi nih ya, kan kalau udah kayak gini nih, misalkan apes-apesnya ke eksekusi lah ya, terbukti segala macam, dan si suami hukumnya cuma satu, katanya deportasi, balik lagi dah ke Singapura ibaratnya ya. Nah si TE-nya ini bisa hukuman berlapis dengan maksimal 10 tahun penjara. Kan jatuhnya lo apa sendiri TE, sumpah nggak akan dijenguk pun menurutku mah, apalagi udah terbukti segala macam ya, dengan kapasitas si laki yang punya kuasa, punya harta, punya kuasa gitu kan ibaratnya. Ya gue mending nge-explore yang lain aja gitu kan, daripada gitu, apalagi udah tercoret kasus hukum gitu kan ibaratnya. Iya, terus juga nggak bisa dideportasi lagi kan Mang, karena udah bukan di Indonesia lagi. Iya, itu jadi mungkin tinggal salah satu trik yang akhirnya untuk kalau yang cewek sih masih bisa kena karena dia secara itu kan tertulis warga negara Indonesia kan. Kalau yang cowok mungkin kan ya udah bisa dibilang agak semi lolos gitu karena udah keluar dari Indonesia gitu. Iya, jadi makanya aku bilang tadi tinggal Tisha Erni aja, tinggal di yang diincer gitu, nih sendirian gitu kan. Tolonglah. Atau aku jadi kepikiran lagi. Apa tuh? Kemarin kan si siapa Bapak Aden kan bilang iya dia nggak aman di negaranya sekarang. Jangan-jangan karena udah mikir kayak ke sini. Masa mau jadi buronan gitu gimana? Buronan ke luar negeri ya. Tolonglah ya. Malu-maluin aja. Nah lah kelanjutannya seperti apa nanti kita kawal lagi, kalau ada info kita update seperti biasa. Tapi untuk sebenarnya ada klarifikasi lagi dari anak pertamanya tuh di akun IG kemarin tuh apa busi koala gitu. Cuma aku malas nampilin lah, udah biarin lah anaknya mah. Kalau mau penasaran pengen lihat ada tuh akun IG-nya di busi koala gitu. Kita meluncur ke intermezzo aja kali ya Nyo, sambil menunggu kabar updatean selanjutnya. Intermezzo luncur terus Nyo. Kemarin 2 hari tanpa intermezzo rasanya menguras energi. Sekarang kita kasih intermezzo nih. Memang mau buka dengan Smart Meng. Wow. Katanya ini kucingnya pinter banget. Sepinter apa sih Ciki wow? Play. Apa sih cuma Where is that mouse? Where'd that mouse go? Oh, he turned it on. Ya Allah.
Dia bisa. Di switch aplikasinya dia ngerti. Iya. Sumpah kan di close tuh. Heeh. Tuh, dia ngerti caranya. Mana ini Where is bukan. that mouse? Nah, itu dia kayaknya Where'd tuh. that mouse go? Dibuka. Udah kebuka. Oh, he Gimana cara turned start it game-nya? on. Tuh. Slide. Main lagi dia. Ah, I can't lucu banget. Pinter banget Meng ya kan? Mau. Oke. Mengnya. Iya, pernah bilang oke. Iya, oke kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Yes. Ini agak sedih sih, katanya tiap hari bayi Oyen ini dibopong sama si Tompel terus karena bayi si Tompel ini meninggoy gitu. Oh. Jadi dia butuh bayi gitu untuk Iya, menyalurkan iya. kasih sayangnya ceki-ceki wow. Play. Apa mau minjem bayi? Sini nih. Tuh lagi. Oh lah, keren semua lagi. Sini. Tuh. Apa yang mau minjem bayi satu? Dia kayak Sasuke yang lagi Boleh ini ya. nih. Tapi jangan sembarangan naruh, jangan ditaruh di luar, ditaruh tempat makan. Ntar bau cuek, bau ikan tuh. Satu aja yang minjem, jangan taruh sembarangan ya. Ya Allah. Betul. Ambil. Mumpung emaknya bobo, cepetan. Cepetan itu keburu nangis. Ambil. Tapi jangan taruh sembarangan ya. Cepetan ambil. Ambil. Jangan taruh sembarangan. Mumpung main bobo, minjem. Ya Allah. Anaknya depresi si Tompel ini. Ya kucing aja bisa depresi apalagi manusia kan anaknya Aduh, diambil. Bener juga. Akhirnya dia minjem kucing Oyen tuh. Di sini ternyata mau di kolong sepatu. Ngumpet ya. Ini nih. Kasian ya. Di sana. Tuh. Buat disusuin. Ada video lanjutannya katanya setelah anak Oyen ini nyusu, dia akhirnya tenang. Meluncur. Just. Ninyo. Ceki-ceki wow. Play. Dapat bayi satu tidur ya. Cici jangan nyusuin, Cici mah dekil. Nah, anteng ya, dapat bayi satu nih. Ambil bayinya, ambil. Dapat bayi satu tidur deh. Dari tadi Tuh, Nah, dia sekarang cuman emaknya apa ya? nih. Bingung mana anak satu hilang. Coba hitung ada berapa? Gue kasih lagi kemana ya katanya ya. Ada berapa? Tiga. Oh, ya, colong apa ya? Pinjemin satu ya. Apa-apa ya, pinjem OP satu ya, ntar dibalikin sore ya. OP-nya rusuh kalau nggak dikasih. Ya, masih ada 3 loh. Di sini masuk. Ini Iya, itu namanya naluri Iya. gitu. Dia bisa tidur tenang gitu kan. Udah nyusu nih gitu ya, walaupun bukan anak dia itu naluri itu Iya. sih, naluri ibu itu tuh, tolonglah ya. ini untungnya ada apa? Saudaranya juga yang Yang lahiran kebetulan kan. lagi lahiran juga bareng gitu. Jadi Iya. dia bisa apa ya, bisa menghibur diri ya si Tompel ya. Akhirnya ini ada yang nyusu juga gitu kan. Iya, kalau nggak ada aduh stres banget pasti. Stres banget itu, pasti ngereok segala macem. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nyo. Ya. Cing bacot favorit Nyo. Ceki-ceki wow. Play. Ini tuh mereka ini lagi pillow talk. Sebelum bobo habis ya. semprot gitu kali ya, pillow talk gitu gimana gitu. Itu si tetangga itu gimana kali ya, itu kalian ngegibah bareng. Tolong, ya. Gemoy mau. Mau. Ininya mau. Mau Mengnya. Oke, kita kasih Dua-duanya ya. Iya, lastnya meluncur. Just. Yo. Ini aduh, imut banget ceki-ceki mau. Play. Itu kan kesannya kayak lagi gini ya. Iya. Aku jadi pengen beliin buat Abu deh. Aduh. Mungkin diendus kali sama dia ya. Iya. Kok tangan gue baunya begini kali gitu. Iya, ternyata bekas mulutnya itu kalau kebayang buat si Abu pakai kan bau mulutnya, Iya. tapi sarung tangannya tuh jadi bau. Kan itu karet. Ya tetap aja bau mulutnya si Abu mah bau. Udah aja. Tapi ganteng banget Mengnya, aku mau. Mau. Mengnya. Sarung tangannya? Sarung tangannya juga mau. Aduh, susah banyak nih. Kita menuju ke setting itu Super Thanks. Luncur. Terus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini one and only. The one and only. Satu-satunya. Dari- Langsung last of the last Iya. pula. Dari Saninata. Dan Wong Ah. katanya. Makin dia menyangkal makin ketahuan dialah penjahatnya. Anak-anaknya dijadiin tameng. Dasar bencong si Edan. Selesaikan baik-baik, jangan kabur. Dasar banci katanya. Itu langsung last of the last. Mungkin karena komennya banyak jadinya ketutup, jadi enggak ini jadi aduh.
Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Terus ini aku lapor husband abuse gini-giniin gitu. Tolonglah ya Mamang dan Dua, juga tolong. Oh, iya. Abu dulu dong. Iya, Ini juga Abu. Abu dan Apu yang baru keluar. Dua, cabut dulu dan ciao.